dan firman itu adalah Allah. Jadi firman itu adalah Allah. Di dalam kitab suci ada firman. Firman adalah Allah. Jadi Bapak Ibu, pada saat Bapak Ibu membaca firman, kita menghadirkan Allah di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Pada saat membaca kitab suci, kita menghadirkan apa? Allah. Karena firman adalah Allah. Jadi firman itu luar biasa powerful Bapak Ibu. Sangat berkuasa. Saya sama suami semenjak rajin baca kitab suci, itu kehidupan kita tuh luar biasa Bapak Ibu. Powerful sekali. Kami paling senang itu bacanya Mazmur 91 sekarang ya, lagi beredar. Padahal kita sudah baca berapa tahun yang lalu. Mazmur 91, Mazmur 121. Itu melindungi kita terhadap apapun juga di dunia ini, menjaga kita. Mazmur 23 kita mengatakan Tuhan adalah gembalaku. Kita tidak sekuat di dalam kehidupan kita. Mazmur 27, 28. Siapa yang berperang melawan masalah-masalah kita? Tuhan Allah sendiri yang menjaga kita. Bukan berarti kitab yang lain tidak bagus, tidak. Bagus semuanya. Baca aja. Di dalam membaca kitab suci firman, Bapak Ibu nggak ngerti nggak apa-apa. Baca saja. Tuhan tidak minta kita mengerti. Tuhan minta kita apa? Setia. Bapak Ibu diharapkan setia membaca kitab suci, karena ini adalah surat cinta Tuhan. Bagaimana kita menghadapi kehidupan sehari-hari tanpa kita tahu petunjuk dari Tuhan itu apa? Betapa dahsyatnya firman-firman Allah. Janji-janji Allah itu banyak di sini. Kami sebagai pasutri mengalami kehidupan yang luar biasa. Setelah badai yang begitu dahsyat menimpa kami hanya bisa bergandengan tangan, bahkan tidur sambil pegang salib. Dengan cucuran air mata, kita baca firman, kita serahkan semua kehidupan kita sama Tuhan. Kita tidak berusaha untuk cari yang lain. Maaf, apa yang ke orang pintar dan segala macam. Kalau orang pintar, berarti saya bodoh dong. Kan dia pintar, berarti saya datang ke orang pintar, saya bodoh dong berarti. Saya tidak mau, saya anak raja, saya anaknya Tuhan. Jadi saya hanya pegang janji Allah. Saya tagih janji-janji Allah. Saya minta kekuatan. Saya tidak bisa menyingkirkan itu masalah. Itu Tuhan yang berdaulat. Saya hanya minta Tuhan kekuatan. Tuhan beri kami kekuatan untuk menghadapi persoalan hidup kami ini. Karena tanpa Engkau saya nggak ada apa-apanya. Saya nggak bisa Tuhan. Saya betul-betul sangat bergantung pada anugerah dan Roh Kudus. Dan itulah kekuatan firman. Jadi Bapak Ibu baca aja firman. Nggak ngerti, nggak apa-apa. Ada rumus 3M ya yang dari baca firman. Yang pertama, membaca saja. Membaca dulu. Yang kedua, kita mengalami sesuatu. Setelah kita berdua mengalami sesuatu, baru kita mengerti. Jadi membaca, mengalami, baru mengerti. Oh, ini yang Tuhan maksud dengan firman ini. Oh, ini kejadian ini yang Tuhan maksud dengan firman yang ini lagi. Jadi kita mengerti itu belakangan. Kita bukan anak TK atau SD kelas 1 yang belajar membaca langsung mengerti. Enggak. Tuhan minta kita membaca, mengalami dulu, baru kita bisa mengerti. Beda ya, kehidupan rohani dengan kehidupan jasmani. Jadi Bapak Ibu kalau enggak ngerti, pokoknya setia. Tuhan hanya minta kita taat dan setia. Baca firman. Karena ini surat cinta Tuhan. Surat cinta itu berarti bentuk kasih Tuhan kepada kita melalui firman-Nya. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi firman adalah santapan rohani kita. Setuju. Bapak Ibu kalau makan berapa hari sehari? Sekali. Dalam sehari berapa kali? 2 kali. 2 kali. Ada yang 3 kali ya. Antara 2 dan 3 kali. Itu dalam sehari ya Bapak Ibu. Ya. Belum yang cemilan, 10, 11 jajanan maksud saya. Ya betul ya. 2 kali ya. Oke, itu sehari. Bagaimana dengan tubuh rohani kita? Berapa kali dikasih santapan jiwa kita? Cukup hanya seminggu sekali terima komuni, dengarkan firman pada saat misa di gereja, cukup? Tidak cukup. Bapak Ibu yang mengatakan tidak cukup. Sedangkan tubuh jasmani kita kalau sudah selesai tugasnya mati atau dikremasi, dikubur dikremasi, selesai tugasnya. Yang kembali kepada Allah itu apa? Rohani. Tubuh rohani kita. Kalau tubuh rohani kita ini nggak pernah dikasih santapan jiwanya yang bagus atau tidak terlalu sering,
mau kita persembahkan tubuh rohani yang seperti apa kepada Tuhan nanti. Jadi Bapak Ibu, doa dan firman itu sangat penting. Yesus saja menghadapi pencobaan dengan apa? Dengan kekuatan firman. Yesus waktu dibaptis, menyingkir, dia berpuasa 40 hari 40 malam. Betul? Betul. Pada saat selesai berpuasa, betul tidak dia lapar? Dia dibawa ke padang gurun oleh iblis untuk dicobai. Iblis mengatakan, yang percobaan pertama itu, jatuhkanlah diri. kan, ubahlah batu ini menjadi roti. ubahlah batu ini menjadi roti. Yesus mengatakan apa? Manusia Ada tertulis. Hidup dari roti tubuh. Manusia hidup bukan dari hanya dari roti roti saja, tapi dari melainkan setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi ada dua. Satu, ada tertulis. Itu menunjukkan apa? Yesus sendiri baca kitab suci, bukan baca kitab Taurat. Kan Yesus mengatakan ada tertulis. Itu menyatakan Yesus tahu ada tertulis loh di kitab suci bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti, tetapi dari setiap firman yang keluar dari Allah. Itu cobaan pertama. Cobaan yang kedua, cobaan yang kedua apa? iblis membawa Yesus ke Atas puncak. atas puncak Atas puncak atau ini? Ke atas bubun. abung bait Itu yang Allah. ketiga ya. Itu yang ketiga. Yang kedua adalah jatuhkanlah dirimu. Iya. Ya kan? Terus Yesus mengatakan, ada tertulis, kamu jangan mencobai Tuhan Allahmu. 2 kali. Ada tertulis. Yesus mengatakan, berarti Yesus tahu kitab Taurat. Kita tahu bahwa Yesus tahu kitab suci itu. Terus yang ketiga, iblis mengatakan, ini loh kerajaan. Dia menunjukkan kerajaan, kemegahannya dunia. Akan kuserahkan kepadamu jika engkau menyembah aku. Tapi Yesus mengatakan, enyahlah iblis. Karena ada tertulis, engkau hanya harus menyembah Tuhan Allahmu saja. Powerful banget, hilang. Karena apa? Yesus menghadapi pencobaan itu dengan kekuatan firman Allah. Ada tertulis 3 kali dia mengatakan, ada tertulis, ada tertulis. Jadi kitab suci itu, firman Allah itu powerful. Karena firman Allah. Manusia bukan hanya hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nanti saya bagi satu-satu firman Allah ini adalah ordinary bread. Jadi firman itu tidak ada yang kebetulan ya. Jadi Bapak Ibu saya harapkan pada saat membaca firman, menerima firman, itu jadikan suatu rema di dalam kehidupan kita. Dan minta Roh Kudus apa yang Tuhan kehendaki dari kita. Nanti Tuhan akan memberi itu. Tadi kan Roh Kudus yang dibaptis tadi sudah dapat menerima pencurahan, sudah diaktifkan. Jadi minta tuntunan Roh Kudus. Jadi setiap Bapak Ibu nanti akan ada firman. Jadi firman itu powerful dan berkuasa. Tadi sudah ya yang 3M, membaca, mengalami, baru mengerti. Nah, firman itu gunanya ada di dalam 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17, terutama ayat 16. Jadi saya singkat saja ya. Firman itu satu untuk mengajar. Terus yang kedua untuk menyatakan kesalahan. Tadi kayak Yesus mengatakan, iblis ada loh tertulis, jadi untuk menyatakan kesalahan. Terus yang ketiga untuk memperbaiki kelakuan. Jadi kalau kita introspeksi diri, kita baca firman aja, nanti Tuhan kasih kok petunjuk sama kita. Jadi ketiga untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk yang keempat adalah mendidik orang dalam kebenaran. Jadi yang pertama firman itu gunanya untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi saat berdoa kalau bisa Bapak Ibu selipkan firman. Selipkan firman aja. Seperti saya kalau mau berangkat pagi sama suami, saya selalu kami sebutkan pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Itu adalah firman. Kalau suami berangkat kerja, saya berdoa sama Tuhan, biar berkatilah suami saya, biarlah rohnya menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Itu ada di kitab Mazmur.
Jadi saya selalu selipkan firman-firman di dalam doa saya. Karena doa dan firman itu tidak bisa dipisahkan. Itu membuat benih kita tadi mengakar ke bawah. Jadi vitamin dari akar benih adalah doa dan firman atau di dalam kitab suci. Nah, yang tadi saya bilang, kalau baca firman itu tidak mengerti, tidak masalah. Biarkan firman itu betul-betul mengendap di dalam kehidupan kita, di dalam alam bawah sadar kita. Contohnya seperti ini. Ini apa nih Bapak Ibu? Telur. Ini tepatnya telur bebek ya. Telur bebek. Telur bebek yang sudah ada capnya berarti apa nih? Telur asin, betul. Ya. Telur asin. Telur bebek ini pada saat keluar dari induk telur, pasti belum ada capnya kan? Itu rasanya ya rasa apa? Rasanya telur. Tawar ya. Tawar. Lalu supaya asin harus diapain? Direndam garam. Apakah direndam sehari langsung bisa jadi telur asin? Tidak. 2 minggu mungkin ya. Pengusaha Dan telur itu asin. terus menerus. Itu terus menerus kan? Enggak, 2 minggu sekarang direndam diambil lagi, nanti pagi dikasih diambil lagi, tidak kan? Terus menerus kan? Nah, seperti itulah kehidupan Kristen kita. Jadi telur ini setelah direndam kurang lebih 2 minggu, terus direbus, dipotong, dalamnya rasanya apa? Asin. Kehidupan rohani kita juga seperti itu diharapkan. Kalau kita baca firman terus menerus, mengerti tidak mengerti, taat dan setia, baca firman, apa yang orang lain lihat? Kita tidak bisa melihat, tapi orang lain bisa melihat. Kulihat di wajahmu kemuliaan Tuhan, ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Itu Bapak Ibu. Kalau kita baca firman, orang lain bisa merasakan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu terpancar sendirinya di wajah kita, dalam perkataan kita, maupun dengan perbuatan kita. Itu terpancar. Tidak usah kita pamer-pamerkan keluar, tidak. Karena firman Allah, kan kita menghadirkan Allah, itu akan terpancar di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya juga ada lagu, kulihat di wajahmu kemuliaan Tuhan. Itu akan terpancar. Jadi Bapak Ibu, setialah baca firman. Amin? Amin. Mulai nanti ya, setia baca firman ya. Itu doanya itu. Jadi lama-lama akan seperti telur asin ini, dibuka dalamnya rasanya asin. Kehidupan kita digoyang sana sini, rasanya tetap firman Allah yang keluar. Amin. Amin. Luar biasa. Kita masuk ke dalam jari-jari yang ketiga. Next Pak. Persekutuan, nah, ini seru. Bapak Ibu tadi benihnya sudah menerima, kita adalah tadi 2 ya, doa dan firman.